Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Safitri dengan NIM 12160000185. Saya mahasiswi semester 2 di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Psikologi, kelas 2E. Kali ini saya akan membahas tentang uji ANOVA. Uji ANOVA atau Analysis of Variance atau analisis ragam adalah analisis statistik yang digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata dua kelompok atau lebih. Suatu teknik analisis untuk membandingkan variansi, rata-rata, dan simpangan baku dari dua atau lebih variabel atau kelompok sampel. Disebut juga uji homogenitas. Spesifikasinya data berskala ukur interval atau rasio. Asumsi ANOVA yang pertama, data berdistribusi normal, lalu memiliki varian atau ragam yang homogen, dan antar pengamatan saling bebas atau independen. Kemudian prinsip ANOVA melakukan analisis variabilitas data menjadi dua sumber variasi atau ragam, yaitu variasi atau ragam di dalam kelompok within dan variasi atau ragam antar kelompok between. Variasi dalam kelompok itu menggambarkan adanya perbedaan dalam kelompok-kelompok hasil pengukuran. Lalu variasi antar kelompok menggambarkan adanya perbedaan antar kelompok-kelompok hasil pengukuran. Lalu ada jenis-jenis ANOVA. Yang pertama ada one way ANOVA. Terdapat satu faktor yang dipertimbangkan. Two way ANOVA, yaitu terdapat dua faktor dan interaksinya yang dipertimbangkan. Lalu ada multi-way ANOVA, terdapat 3 atau lebih faktor yang interaksinya dipertimbangkan. Nah, two-way ANOVA dan multi-way ANOVA ini termasuk ANOVA faktorial. Nah, di sini ada contoh kasus. Saya akan membahas dengan menggunakan one-way ANOVA, di mana seorang guru matematika di salah satu SMA negeri di Bogor ingin menguji apakah terdapat perbedaan nilai ujian matematika antara kelas A, kelas B, dan kelas C. Guru tersebut mengambil sampel secara acak sebanyak 15 orang siswa dari masing-masing kelas. Berikut ini merupakan data nilai ujian matematika untuk kelas A, B, dan C. Ini data nilai ujiannya. Lalu, ujilah dengan alfa 5% apakah terdapat perbedaan rata-rata nilai ujian matematika dari ketiga kelas tersebut. Nah, selanjutnya yaitu tahapan uji ANOVA menggunakan SPSS. Pertama-tama yaitu buka SPSS-nya, lalu masuk ke data view, masukkan data sesuai variabelnya, lalu masuk ke variabel view. Untuk name kolom baris pertama itu ketik nilai, lalu yang kedua kelas, kemudian desimalnya 0, labelnya nilai ujian matematika dan kelas. Kemudian values-nya, value pertama itu untuk kelas A, value kedua untuk kelas B, dan value ketiga untuk kelas C. Kemudian OK. Lalu measure-nya pilih skala dan nominal. Kemudian klik analyze, lalu general linear model, lalu univariate. Kemudian nilai ujian matematika itu pindahkan ke dependent variable, lalu kelasnya pindahkan ke fixed factor. Setelah itu pilih save, lalu centang standardized, continue, OK. Lalu klik post Hodge. Klik post Hodge test, lalu kelasnya itu dipindahkan ke post Hodge test. Kemudian di sini centang Duncan, lalu continue. Setelah itu klik option, lalu centang descriptive statistik dan homogeneity test. Kemudian signifikannya pilih 5, lalu continue, kemudian OK. Nah, di sini masukkan zre 1 dan labelnya standardized residual, measure nominal, kemudian klik analyze, lalu descriptive statistik, lalu explore, lalu pindahkan standardized residual itu ke dependent list.
kemudian klik plots, lalu centang normality plots with test, kemudian continue, lalu oke. Nah, di sini hasil dapat diinput dari jendela output. Nah, ini hasilnya ya. Di sini kesimpulannya, berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa data homogen atau kedua kelompok memiliki varian yang sama. Itu untuk selanjutnya ada kesimpulan berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa rata-rata nilai ujian matematika kelas A, kelas B, dan kelas C itu berbeda. Di sini karena H0 ditolak untuk melihat kelas mana saja yang berbeda, diuji dengan uji Duncan tadi masuk ke post-Hodge test. Kemudian kesimpulannya yaitu ini, kelas A tidak sama dengan kelas B dan juga tidak sama dengan kelas C. Mungkin cukup sekian pembahasan dan penjelasan tentang uji ANOVA. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.